Bayangkan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, orang-orang mulai menyebut namamu, bukan karena popularitas semata, bukan karena sensasi, tapi karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan, dan bagaimana kamu bertahan, telah menyentuh hati mereka. Kamu akan menjadi pusat inspirasi banyak orang. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku ingin mengingatkan satu hal penting. Setiap pesan yang kamu dengar di sini, jadikanlah sebagai cermin. Ambil yang selaras dengan hatimu dan lepaskan yang tidak. Karena pada akhirnya, semua jawaban terbaik selalu datang dari dalam dirimu sendiri. Hari ini kita akan membicarakan perjalananmu. Perjalanan yang mungkin tidak selalu mudah, tapi justru dari jalan itulah, kamu akan menjadi teladan bagi banyak jiwa. Setiap inspirasi besar selalu berawal dari luka. Tidak ada kisah yang menyentuh hati orang lain tanpa melewati fase air mata, pengkhianatan, kehilangan, atau perjuangan yang membuat dada sesak. Dan kamu pernah merasakannya. Kamu tahu rasanya dipandang sebelah mata. Kamu tahu rasanya ditinggalkan ketika kamu sangat berharap ada yang mendukungmu. Kamu tahu rasanya berjuang sendirian sambil bertanya, kenapa hidup harus seberat ini? Pertanyaan itu mungkin tidak langsung menemukan jawaban. Namun di balik semua itu semesta sedang menempamu. Luka-luka itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Layaknya besi yang dibakar dalam api, dipukul, ditempa berulang kali. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikuatkan. Setiap kali kamu jatuh lalu bangkit kembali, jiwamu menjadi lebih kokoh. Setiap kali kamu menangis lalu memilih tersenyum kembali, hatimu menjadi lebih bijaksana. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang membangun pondasi yang akan membuatmu berdiri jauh lebih tinggi daripada yang pernah kamu bayangkan. Orang-orang tidak selalu melihat prosesmu. Mereka mungkin hanya akan melihat hasil akhirnya nanti. Tapi sebenarnya, kekuatan yang menginspirasi bukanlah hasil, melainkan proses. Saat orang lain tahu betapa kerasnya jalan yang kamu lewati, mereka akan menyadari sesuatu, bahwa kalau kamu bisa bertahan, maka mereka juga bisa. Dan disitulah awal dari sebuah inspirasi. Mungkin hari ini kamu masih merasa berada dalam kegelapan. Mungkin hidup belum sepenuhnya membaik. Tapi ingatlah, cahaya tidak akan pernah terasa berharga tanpa adanya gelap. Begitu pula dengan dirimu. Kekuatanmu lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari luka yang pernah kamu alami. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, karena setiap kali kamu memilih bangkit, kamu sedang menjadi teladan bagi banyak jiwa. Mereka melihatmu, meski kamu tidak menyadarinya. Mereka diam-diam belajar darimu, meski kamu tidak pernah berniat untuk mengajari. Dan kelak ketika mereka berhasil bertahan dalam hidupnya sendiri, mereka akan mengingatmu sebagai salah satu alasan mengapa mereka tidak menyerah. Jadi jangan anggap lukamu sia-sia, karena justru dari luka itulah lahir kekuatan yang membuatmu bersinar. Dan dari sinar itulah, kamu akan menjadi pusat inspirasi bagi banyak orang. Inspirasi tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, megah atau penuh sorotan. Kadang justru, kekuatan terbesar ada dalam kesederhanaan yang tulus. Dan kamu adalah buktinya. Mungkin kamu berpikir bahwa untuk menginspirasi orang lain, kamu harus punya banyak hal, harta, jabatan, atau prestasi luar biasa. Tapi kenyataannya, orang-orang justru sering tergerak oleh hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan hati. Caramu menyapa dengan ramah, meski dirimu sedang lelah. Caramu tetap membantu, meski kamu sendiri masih kekurangan. Caramu tetap tersenyum, meski hatimu pernah penuh luka. Kesederhanaan seperti itu lebih menyentuh daripada kemewahan yang penuh kepura-puraan. Orang-orang melihatmu dan mereka belajar bahwa hidup tidak harus rumit untuk bisa bermakna. Bahwa bahagia bukanlah soal memiliki segalanya, melainkan soal mensyukuri apa yang ada. Bahwa tetap rendah hati jauh lebih berharga daripada hidup dengan penuh kesombongan. Bayangkan ada seseorang di luar sana yang sedang merasa rendah diri karena hidupnya sederhana. Ketika mereka melihatmu, mereka akan berkata dalam hati, kalau dia bisa bahagia dengan apa adanya, berarti aku juga bisa.
Dan tanpa sadar, hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu sudah menjadi cermin bagi mereka. Kesederhanaanmu adalah keaslianmu, dan keaslian itu adalah sesuatu yang langka di dunia penuh topeng ini. Orang bisa merasakan energi dari ketulusanmu. Mereka bisa membedakan mana yang dibuat-buat dan mana yang sungguh-sungguh datang dari hati. Itulah mengapa kamu akan selalu diingat, bukan karena penampilan luar, tapi karena sikapmu yang jujur dan tulus. Mungkin kamu tidak pernah berniat untuk menjadi panutan, tapi justru karena itulah kamu menginspirasi. Kamu tidak mencari pengakuan, kamu hanya menjalani hidup dengan cara yang apa adanya. Dan itu cukup untuk membuat orang lain merasa dikuatkan. Ingatlah satu hal, tidak semua orang terinspirasi oleh pencapaian besar, tapi banyak orang menemukan harapan dari hal sederhana. Sebuah senyuman, sebuah kebaikan kecil, atau sikap rendah hati, semuanya bisa mengubah hari seseorang. Dan kamu, dengan segala kesederhanaanmu, adalah alasan mengapa banyak orang percaya bahwa kebahagiaan itu tidak jauh, tidak sulit, dan tidak harus mahal. Itulah mengapa kesederhanaanmu adalah hadiah. Hadiah yang tidak hanya untukmu, tapi juga untuk dunia. Dan suatu hari nanti, orang-orang akan menyadari bahwa kehadiranmu adalah inspirasi yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini sebenarnya bukan hanya tentang dirimu. Apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu berjuang, dan bagaimana kamu memilih untuk tetap melangkah, semuanya meninggalkan jejak. Dan jejak itu bisa menjadi peta bagi mereka yang suatu hari akan melewati jalan yang sama. Mungkin kamu sering merasa sendirian dalam perjuanganmu. Rasanya tidak ada yang benar-benar mengerti betapa beratnya beban yang kamu pikul. Kamu pernah berjalan dalam gelap, tanpa tahu harus melangkah kemana. Namun, justru perjalanan itu yang menjadikanmu berbeda. Karena meski dalam kegelapan, kamu tetap memilih bergerak maju. Dan tanpa kamu sadari, langkah kecilmu itu sedang dilihat oleh orang lain. Ada banyak jiwa di luar sana yang sedang mengalami kebingungan. Ada hati-hati yang sedang berjuang tapi hampir menyerah. Mereka butuh bukti nyata bahwa harapan masih ada, dan kehadiranmu dengan segala perjuanganmu menjadi bukti itu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada yang diam-diam berkata dalam hati, kalau dia bisa terus berjalan meski sesulit itu, aku juga bisa. Perjuanganmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ia adalah jalan setapak yang akan memudahkan orang lain. Setiap kali kamu bangkit dari kegagalan, kamu sedang memberi contoh. Setiap kali kamu memilih tidak menyerah, kamu sedang memberi harapan. Setiap kali kamu menghadapi tantangan dengan keberanian, kamu sedang membukakan pintu bagi yang lain. Bayangkan seperti seorang yang mendaki gunung sendirian. Dia mungkin kelelahan, terluka, bahkan hampir jatuh. Tapi ketika dia berhasil mencapai puncak, jalannya yang penuh goresan itu akan menjadi jalur yang bisa diikuti orang lain. Begitulah kamu. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menjadi jalan bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jangan pernah meremehkan perjuanganmu. Mungkin saat ini terasa kecil dan tidak berarti, tapi percayalah, suatu hari nanti orang akan melihat kembali ke perjalananmu dan menemukan keberanian mereka sendiri di sana. Mereka akan sadar bahwa keberhasilan bukan datang dari keberuntungan instan, tapi dari keteguhan hati seperti yang kamu miliki. Dan saat itulah kamu bukan lagi hanya seorang pejuang, kamu telah menjadi penunjuk jalan. Seseorang yang kisah hidupnya memberi arti lebih besar dari sekadar dirinya sendiri. Seseorang yang tanpa sadar menyalakan obor bagi mereka yang berjalan dalam gelap. Karena sejatinya, inspirasi bukanlah tentang kata-kata indah, melainkan tentang keberanian nyata yang ditunjukkan dalam tindakan. Dan perjuanganmu adalah bukti yang paling nyata. Dunia saat ini dipenuhi dengan topeng. Banyak orang merasa harus menjadi seseorang yang bukan dirinya agar bisa diterima. Ada yang pura-pura bahagia padahal hatinya rapuh. Ada yang pura-pura kuat padahal di dalamnya penuh ketakutan. Ada pula yang rela mengorbankan jati dirinya hanya untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Namun kamu berbeda. Kamu berani menjadi dirimu sendiri meski itu tidak selalu mudah. Kamu tidak takut menunjukkan sisi rapuhmu,
tapi juga tidak menutupi sisi kuatmu. Kamu tidak sibuk membuat citra palsu hanya demi terlihat sempurna. Dan justru karena itulah, kehadiranmu begitu berharga. Orang-orang bisa merasakan energi keaslianmu. Mereka bisa merasakan bahwa kamu tidak sedang berpura-pura. Dan apa yang asli selalu lebih menyentuh hati dibanding sesuatu yang dibuat-buat. Keaslianmu adalah magnet. Bukan magnet yang menarik dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan. Bukan magnet yang memaksa orang datang kepadamu, tapi yang membuat orang dengan sendirinya merasa nyaman berada di dekatmu. Coba bayangkan, berapa banyak orang di luar sana yang haus akan kejujuran. Mereka lelah hidup dalam dunia penuh kepalsuan. Mereka ingin menemukan seseorang yang apa adanya, seseorang yang tidak takut menjadi dirinya sendiri. Dan ketika mereka melihatmu, mereka menemukan itu. Kamu tidak perlu banyak kata-kata untuk meyakinkan mereka. Cukup dengan sikapmu yang apa adanya, cukup dengan caramu menghadapi hidup tanpa topeng. Itu sudah menjadi inspirasi tersendiri. Karena kamu menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Dan tahukah kamu, orang-orang lebih mudah terhubung dengan sesuatu yang nyata daripada sesuatu yang sempurna. Sempurna hanya akan membuat orang merasa terintimidasi, namun keaslian justru membuat orang merasa diterima. Itulah yang membuatmu berbeda, dan itulah yang membuatmu menjadi magnet. Ketika kamu terus berjalan dengan keaslianmu, semakin banyak orang akan menyadari nilai itu. Mereka akan belajar darimu bahwa tidak perlu berpura-pura untuk dihargai. Mereka akan mengerti bahwa menjadi apa adanya adalah cara terbaik untuk menarik kebaikan dalam hidup. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan hanya menjadi pribadi yang kuat, tapi juga menjadi inspirasi. Karena dengan keaslianmu, kamu sedang mengajarkan dunia satu hal penting, bahwa diri sendiri adalah hadiah paling berharga yang tidak boleh ditukar dengan apapun. Mungkin kamu pernah merasa bahwa hidupmu penuh keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan uang, keterbatasan dukungan, bahkan keterbatasan kesempatan. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa aku harus memulai dari titik yang begitu rendah? Kenapa seolah orang lain punya jalan yang lebih mudah sementara aku harus berjuang mati-matian? Tetapi percayalah, keterbatasanmu bukanlah akhir. Keterbatasan itu justru adalah awal dari kebesaran. Lihatlah kembali perjalananmu. Setiap kali kamu merasa tidak punya cukup, kamu belajar untuk kreatif. Setiap kali kamu merasa sendirian, kamu belajar untuk mandiri. Setiap kali pintu ditutup di depanmu, kamu belajar untuk menciptakan pintumu sendiri. Dan semua itu membuatmu jauh lebih tangguh daripada yang kamu bayangkan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi dunia ini penuh dengan orang-orang yang menyerah hanya karena mereka merasa tidak punya cukup. Namun, kamu berbeda. Kamu memilih untuk terus melangkah meski jalannya sulit. Kamu memilih untuk terus mencoba, meski peluangnya kecil. Dan justru karena itu, keberhasilanmu akan terasa jauh lebih bermakna. Orang-orang akan melihatmu dan mereka akan berkata, dia tidak punya segalanya tapi dia bisa berhasil. Dia lahir dari keterbatasan tapi dia menciptakan kebesaran. Itulah inspirasi sejati, bukan sekadar menunjukkan hasil, tapi menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa diwujudkan meski tampaknya mustahil. Keterbatasan membuatmu lebih menghargai setiap langkah kecil. Kamu tahu betapa berharganya setiap kesempatan. Kamu tahu betapa susahnya berjuang, sehingga ketika berhasil, kamu tidak akan mudah sombong. Justru dari keterbatasan itulah lahir rasa syukur yang mendalam. Dan rasa syukur itu adalah bahan bakar yang membuat hidupmu bersinar. Ingatlah, bunga yang tumbuh di celah bebatuan jauh lebih indah daripada bunga yang tumbuh di taman luas. Kenapa? Karena ia tumbuh melawan segala keterbatasan. Begitu pula denganmu. Kamu adalah bukti bahwa keindahan sejati lahir dari perjuangan. Dan ketika orang lain melihatmu, mereka akan sadar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Keterbatasan adalah alasan untuk terus berjuang. Kamu menjadi saksi hidup bahwa hal besar bisa lahir dari tempat yang kecil. Bahwa mimpi besar bisa lahir dari hati yang sederhana. Bahwa kebesaran sejati bukanlah milik mereka yang sudah memiliki segalanya sejak awal,
tetapi milik mereka yang menciptakan segalanya dari keterbatasan. Dan kamu adalah salah satunya. Itulah mengapa, dari keterbatasanmu, lahir kebesaran yang kelak akan menginspirasi banyak orang. Tidak ada satu pun yang terjadi dalam hidupmu secara kebetulan. Semua luka, semua pertemuan, semua perpisahan, semua rintangan yang kamu hadapi, semuanya adalah bagian dari rancangan besar semesta. Kamu mungkin tidak selalu mengerti sekarang, tetapi suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan menyadari betapa setiap detail memiliki tujuan. Pernahkah kamu merasa bahwa jalan hidupmu terlalu berliku? Bahwa seolah-olah semesta menaruh beban yang lebih berat di pundakmu dibandingkan orang lain? Kamu mungkin sering bertanya, kenapa harus aku? Kenapa harus jalanku yang seperti ini? Namun, justru pertanyaan itulah yang menunjukkan bahwa kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Semesta tidak pernah salah memilih. Orang yang kuat bukanlah mereka yang hidupnya mulus tanpa tantangan. Orang yang kuat adalah mereka yang mampu berdiri kembali setiap kali jatuh dan tetap melangkah meski jalannya penuh luka. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu dipersiapkan untuk menjadi cahaya. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setiap ujian yang kamu lewati sedang melatih hatimu agar lebih peka, lebih bijak, dan lebih penuh empati. Karena hanya seseorang yang pernah merasakan sakit yang bisa benar-benar memahami penderitaan orang lain. Dan hanya seseorang yang pernah berjuang yang bisa benar-benar menguatkan orang lain dalam perjuangannya. Semesta tahu bahwa suatu hari nanti kisahmu akan menyentuh banyak jiwa. Bahwa perjalananmu yang penuh jatuh bangun akan menjadi cerita yang menginspirasi banyak hati. Bahwa kehadiranmu akan menjadi bukti bahwa manusia bisa bertahan, bisa bangkit, dan bisa bersinar meski berangkat dari kegelapan. Tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata, setiap luka, setiap kali kamu hampir menyerah tetapi memilih untuk bertahan, semua itu adalah bagian dari persiapan. Semesta sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memberi makna bagi orang lain. Dan pada waktunya kamu akan menyadari bahwa semua yang dulu terasa menyakitkan ternyata adalah pintu menuju sesuatu yang indah. Bahwa semua kehilangan ternyata membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Bahwa semua perjuangan yang melelahkan ternyata mempersiapkanmu untuk sebuah kebangkitan besar. Kamu dipersiapkan untuk menjadi sosok yang tidak hanya kuat tetapi juga menguatkan. Sosok yang tidak hanya bertahan tetapi juga menuntun. Sosok yang tidak hanya melewati badai tetapi juga menjadi mercusuar bagi mereka yang masih terjebak dalam gelap. Dan itulah takdirmu. Kamu dipilih bukan karena kebetulan tetapi karena kamu memang mampu. Semesta sedang menyiapkan jalan agar suatu hari nanti dirimu berdiri sebagai pusat inspirasi bagi banyak orang. Ketika suatu hari nanti orang-orang menyebut namamu, mereka mungkin tidak akan mengingat seberapa banyak harta yang pernah kamu kumpulkan. Mereka juga mungkin tidak akan terlalu peduli dengan seberapa tinggi jabatan yang pernah kamu duduki, atau seberapa populer dirimu di mata dunia. Semua itu bisa pudar, bisa hilang, bahkan bisa dilupakan. Namun yang tidak akan pernah pudar adalah jejak yang kamu tinggalkan di hati orang lain. Jejak berupa kebaikan sederhana yang pernah kamu lakukan. Jejak berupa keberanianmu untuk tetap berdiri ketika hidup terasa berat. Jejak berupa sikapmu yang tulus, rendah hati, dan penuh kasih. Orang-orang akan mengingatmu bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena bagaimana kamu membuat mereka merasa. Mungkin mereka akan berkata, "Dia pernah menolongku ketika aku sedang jatuh. Dia pernah membuatku tersenyum ketika aku hampir menyerah. Atau dia mengajarkanku tanpa kata-kata bahwa aku juga bisa bertahan seperti dia." Itulah warisan sejati, bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Warisan sejati adalah inspirasi yang kamu tinggalkan, dan kamu sedang membangunnya setiap hari melalui pilihan-pilihan kecilmu. Setiap kali kamu memilih untuk berbuat baik meski tidak ada yang melihat, kamu sedang meninggalkan jejak. Setiap kali kamu memilih untuk tetap jujur meski lebih mudah untuk berbohong,
Kamu sedang meninggalkan jejak. Setiap kali kamu memilih untuk bertahan meski dunia seakan menentangmu, kamu sedang meninggalkan jejak. Dan jejak itu tidak akan hilang. Ia akan terus hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah bersinggungan denganmu. Bahkan mungkin, jejak itu akan menyalakan api di hati mereka, sehingga mereka pun melanjutkan kebaikan yang pernah kamu tunjukkan. Dengan begitu inspirasimu akan terus menyebar, bahkan ketika kamu sudah tidak lagi berada di sana. Bayangkan suatu saat nanti ada seseorang yang kuat karena melihatmu. Ada seseorang yang berani bermimpi karena mendengar kisahmu. Ada seseorang yang tidak menyerah karena mereka belajar darimu. Bukankah itu jauh lebih berharga daripada sekadar harta atau popularitas? Dan disitulah letak kekuatanmu. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan seberapa lama kamu hidup, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu tinggalkan. Kamu bisa memilih untuk meninggalkan jejak yang membuat dunia ini lebih baik. Dan itulah yang akan membuatmu dikenang sebagai pusat inspirasi. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kamu kumpulkan untuk dirimu, tetapi tentang berapa banyak yang kamu bagi untuk orang lain. Bukan tentang apa yang kamu bawa saat pergi, tetapi tentang apa yang kamu tinggalkan untuk tetap hidup di hati orang lain. Dan kamu sedang menuliskan kisah itu sekarang. Kisah yang akan dikenang bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena apa yang kamu tinggalkan. Sekarang saatnya aku mengingatkanmu pada satu hal penting. Perjalananmu bukan hanya tentang dirimu. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap keberanian yang kamu ambil, itu semua akan beresonansi. Ada seseorang di luar sana yang sedang menyerah, tapi ketika melihatmu mereka kembali percaya. Ada seseorang yang kehilangan arah, tapi ketika mendengar kata-katamu, mereka kembali menemukan jalan. Dan ada seseorang yang mungkin belum kamu kenal, tapi kelak akan berdiri di hadapanmu dan berkata, "Terima kasih, karena tanpa kamu, aku mungkin tak akan bisa berdiri di sini." Kamu mungkin tidak sadar, tapi semua rasa sakit yang pernah kamu tanggung, semua perjuangan yang pernah kamu jalani, semua keraguan yang pernah kamu hadapi, itu bukan untuk menghancurkanmu. Itu adalah batu pijakan, agar kamu bisa naik lebih tinggi, lebih kuat, lebih terang. Ingatlah, inspirasi tidak datang dari kesempurnaan. Inspirasi datang dari kejujuran, dari keberanian untuk tetap melangkah meski takut, dari ketulusan untuk berbagi meski masih banyak luka. Itulah sebabnya kamu akan menjadi pusat inspirasi banyak orang. Karena kamu nyata, karena kamu tidak berpura-pura, karena kamu menjalani hidupmu dengan keberanian, meski kadang dengan air mata. Jadi jangan pernah meremehkan dirimu lagi. Kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk memberi cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam gelap. Kamu hidup untuk menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa kebangkitan itu nyata, dan bahwa harapan itu selalu ada. Hari ini semesta menegaskan bahwa kamu sudah, sedang, dan akan terus menjadi sumber inspirasi. Dan tugasmu hanya satu, teruslah melangkah. Karena semakin jauh kamu berjalan, semakin banyak hati yang akan kau sentuh, dan semakin banyak jiwa yang akan kau bangkitkan. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah api yang menyulut semangat banyak orang. Dan pada akhirnya dunia akan menyadari bahwa hadirmu bukan sekadar keberuntungan. Hadirmu adalah jawaban.